Tuan Suami yang Kejam ditulis oleh autor Mickey Mouse dan Shana Raisan sebagai pengisi suara. Episode 6 TSYK5. Selamat mendengarkan semuanya. Jadi, tanya Hilda. Ia menuntut penjelasan dari sahabatnya. Alicia menghela nafas panjang. Ia menggerakkan tubuhnya, menatap manik sahabatnya. Selamat makan Tuan Putri. Salah Darius yang tiba-tiba datang membawa nampan yang berisikan pesanan mereka bertiga. Saat ini mereka lagi makan siang di kantin kampus setelah selesai mengikuti mata kuliah. Thanks Yus, jawab keduanya. Mereka mengambil pesanan mereka. Darius menyadari ada yang salah dengan ekspresi kedua tuan putrinya. Darius memecingkan mata menatap Alicia dan Hilda bergantian. Ada yang gue lewatkan? Tanya Darius, menarik kursi untuk ia duduki. Alicia dan Hilda menoleh ke Darius, dan Hilda mengendikan dahunya ke arah Alicia. Alicia mendesah pelan. Kedua sahabatnya tidak akan berhenti bertanya kalau ia tidak menjelaskan. Ya udah makan dulu, nanti aja ceritain, sahut Darius melihat ada ketegangan di raut muka Alicia. Selesai makan, Alicia menceritakan, namun seperti biasa, untuk menutupi statusnya sebagai nona muda keluarga Dinata, ia berbohong kepada kedua sahabatnya. Jadi aku untuk sementara kerja di sana karena pembantu mereka ada yang sakit. Kalau kamu pindah-pindah kerja di keluarga Prasetyo, terus tugas kamu di keluarga Dinata juga kosong dong, interogasi Hilda. Iya, tapi cuma sementara kok, balas Alicia. Lo gak dipecat di keluarga Dinata kan? Tanya Darius serius. Enggak kok, katanya keluarga Prasetyo punya seorang pewaris tunggal. Lo gak dijual sama majikan lo kan? Curiga Hilda. Alicia menelan ludah kasar. Kenapa pertanyaan sahabatnya tepat sasaran gitu sih? Namun buru-buru ia menetralkan raut wajahnya sebelum sahabatnya sadar akan kegugupannya, mengingat mereka baru saja belajar tentang konselor. Enggak lah, ada-ada aja, mana ada pewaris tunggal mau sama pembantu dan juga anak yatim piatu sepertiku sih? Jawab Alicia cepat. Beruntung, ia sangat api menyembunyikan jati dirinya seumur hidup selama ini ia lakukan. Ya kali aja, lo kan diberi nama belakang tuh keluarga Dinata. Lo juga cantik, siapapun akan tertarik sama kecantikan alami yang lo punya. Setelah Hilda. Tapi ya juga sih, lagian cerita Cinderella itu hanya ada di TV-TV dan novel romansa. Selanjutnya cengengesan membenarkan. Lo baik-baik aja kan El? Darius angkat bicara. Ini cuma sementara kok. Yakinnya pada kedua sahabatnya. Ya mungkin karena Ellie sudah bekerja di keluarga Dinata puluhan tahun, makanya dia dipercaya mengganti pembantu di rumah Prasetyo, kata Hilda. Toh keluarga mereka akan besanan. Lanjutnya, saat Alicia tidak jujur dengan sahabatnya yaitu statusnya, karena ia tidak mau kedua sahabatnya tahu kejahatan keluarganya. Ia begitu menyayangi keluarganya sampai ia tidak bisa membuat mereka memiliki image jelek di mata siapapun. Ia mengakui kepada dua sahabatnya kalau ia hanya seorang pembantu di keluarga Dinata, dan dia diberi hak istimewa, yaitu bisa keluar masuk mansion Dinata. Makanya ia bisa bersekolah dan melanjutkan kuliahnya. Sebenarnya pun Alicia hanya dibiayai pendidikannya sampai SMA oleh ayahnya, namun karena ia siswa pintar dan berprestasi, ia dapat beasiswa di Universitas Gunadarma. Cafe shop lo masih butuh karyawan gak? Tanya Alicia pada Darius. Kenapa? Itu suara Hilda. Gue mau cari kerja sampingan, balas Alicia. Bukannya lo kerja di mansion Prasetyo? Darius menaikkan satu alisnya menuntut jawaban. Iya, tapi di sana lagi-lagi gue dikasih keistimewaan. Gue hanya kerja di malam hari, jawabnya sedikit gugup. Liz, Darius yakin ada sesuatu yang sahabatnya coba sembunyikan. Iya, ngapain? Lo mau kerja sampingan sedangkan gaji lo jadi pembantu keluarga konglomerat pasti gede, tambah Hilda. Alicia memutar bola matanya malas. Iya, tapi kan tugas gue sekarang cuma malam doang. Kalau pulang kampus gue ngapain? Mengerutkan bibirnya. Semoga dengan begitu sahabatnya percaya dan ia diberi pekerjaan. Nggak, kalau lo nggak ada kerjaan istirahat aja. Kan kalau malam tenaga lo terforsir lagi. Enggak serius, Hilda mengangguk setuju, sedangkan Alicia mendesah kecewa. Gue butuh uang, kalau kalian mau tahu, batinnya berteriak. Namun ia tak akan memberi tahu yang sebenarnya. Ia cukup bersyukur ada mereka yang mau berteman dengannya dan menghargainya sebagai Alicia yang ada-ada aja. Gue butuh uang Tuhan, menatap langit-langit kantin, seakan berharap akan turun dari sana.
Alicia membutuhkan uang sebab tabungan ATM-nya sudah menipis. Ia keluar dari keluarga Dinata tanpa diberi uang sepeser pun. Seandainya ia tidak memiliki ATM beasiswa, ia akan jadi gelang-gelangan saat ini juga. Meski ia memiliki saldo di ATM beasiswanya, namun ia tak bisa menggunakan itu semua. Sebab tidak lama lagi ia akan magang dan skripsian pasti butuh biaya lebih dari semester-semester lalu. Alicia mendesak kasar saat memasuki kamar yang begitu luas dan mewah yang mendominasi berwarna abu dan hitam itu, dan juga bau maskulin yang menyengat indera penciumannya. Kamar yang akan ia tinggali selama menjalani pernikahan sementara ini, ia harus memutar otak agar ia dapat mendapat uang tambahan untuk biaya hidupnya ke depan. Untuk saat ini, ia akan mencari kerja sampingan. Toh sekarang ia tidak lagi di mansion Dinata, yang kerjaan kuliah dan pulang kuliah kerja sebagai pembantu di rumah ayah kandungnya sendiri. Di sana ia kerja, tidak dibayar pakai uang, tapi dibayar dengan nama belakang ayahnya dan tempat tinggal gratis, kata ibu tirinya kala itu. Bahkan, saat-saat masa sekolahnya ia harus membagi waktunya belajar dan mengerjakan pekerjaan pembantu, karena kalau tidak, ya sekolahnya akan diberhentikan, dan ia tidak bisa berbuat apapun selain menurut. Toh, ia juga bersyukur. Setidaknya ayah rela membiayai sekolahnya sampai jenjang SMA, meski tanpa uang jajan. Satya akan membaringkan tubuh di sofa, matanya membola, saat mata itu menangkap bulu tebal berwarna hitam di atas meja. Buru-buru ia menegakkan tubuhnya dan meraih buku itu, kemudian membuka lembar demi lembar. What the hell? Alicia melempar buku tebal itu ke lantai, namun tiba-tiba kejadian tadi pagi terlintas dan membuatnya merinding ngeri. Bagaimana ia kembali meremungut dan membuka lagi dan lagi. Kemarin isi perjanjiannya beberapa lembar dan inti maknanya hanya satu, dan ini pun sama. Beratus lembar hanya tentang satu orang, sekutunya. Terus kenapa kalau dia nggak suka kopi, nggak suka dengkuran, nggak suka orang lelet, nggak suka warna terang, segala macam ada hubungannya dengan aku sih? Nggak suka dibantah, iya gue tahu. Tidak berbicara dua kali, iya gue harus memeriksa telingaku kalau begitu. Jam 7 berangkat kantor, jam 17 pulang kantor. Ya, ocehnya. Jangan memberitahu siapapun tentang pernikahan ini. Ya, gue juga gak sudi memberitahu orang lain, keles. Gue malu lah nanti dicap janda jika sudah dibuang. Kesalnya, lembar demi lembar hingga lembar terakhir ada notisana. Patuhi semua, antar dan jemput keluar rumah. Saat akan atau pulang dari kantor, siapkan semua persiapan saat hendak atau mau pulang dari kantor. Ini mah bukan dilakukan istri sementara sepertiku, umanya. Bahkan di buku itu tertulis semua takaran-takaran kesukaan Daniel. Not terakhir, jaga jarak, jangan sentuh apapun barang pribadinya. Dah, gue udah tuh sentuh barang berharganya, 5 lemari besar malah. Semuanya, bahkan CD-nya pun sekalipun. Jadi kesal sendiri dengan aturan yang di buku. Gimana gue mau memerankan peran dengan baik kalau tidak boleh ucap Alicia terpotong saat buku yang ia baca mengenai wajahnya dan disusul jas kerja juga suara orang menggelegar. Berani-berani ya tidur di ranjangku, hah? Teriak seseorang yang memenuhi ruang kamar sampai telinga Alicia berdengung. Au! Ketika Alicia kaget dan gelagapan turun dari ranjang, namun kakinya kesemutan dan duk, aduh! Selanjutnya, pantatnya yang jadi korban. Oke para pendengar semua, sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.